Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita untuk materi pertemuan 9 ya seharusnya. Pertemuan 9 ini masuk di konsep klasifikasi. Nah, di pertemuan sebelumnya ya, sebelum UTS itu kita sudah belajar sampai di konsep regresi. Kemudian juga kita sudah lanjutkan di konsep clustering. Nah, untuk setelah UTS ini kita lanjutkan di konsep klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi sendiri, di sini saya akan menggunakan data yang berjenis adalah citra, ya, citra atau image, gitu ya, mudahnya, atau gambar. Nah, kita langsung saja masuk ke Google Colab. Nah, pertama yang perlu teman-teman ingat ya, kita masuk ke konsep klasifikasi. Nah, mungkin ini sudah juga dijelaskan di kelas AI, gitu ya. Klasifikasi ini berbeda dengan clustering ya. Nah, klasifikasi itu berarti goal-nya adalah mengkelaskan. Nah, goal-nya adalah mengkelaskan. Nah, titik fokusnya di kelas. Nah, kelas ya, ini artinya apa? Sudah ada kelas-kelas ya yang dituju. Nah, sudah ada kelas-kelas yang dituju. Sehingga ya, klasifikasi ini adalah jenis model gitu. Sehingga kalau suatu data dikenai model atau algoritma yang bertipe klasifikasi, gitu ya, maka ini goal-nya, tujuannya adalah dia untuk menentukan data tadi itu masuk ke kelas mana. Entah kelas A, entah kelas B, kalau ada lebih dari 2 berarti kelas C, dan seterusnya. Nah, ini kelas A, B, C ini sudah ada ya, sudah diketahui. Nah, bedanya dengan clustering. Nah, bedanya dengan clustering. Clustering ini tasnya, kegiatannya adalah mengkelompokkan. Nah, Bu, sama aja dong kelompok dengan kelas, bedanya apa gitu ya. Nah, ini kalau bahasa Indonesia emang jadi kayak sama aja gitu ya, tapi teman-teman perlu ingat mengkelompokkan di sini ini adalah tidak ada kelompok pastinya ya, tidak ada kelompok pasti. Nah, maka dari itu kalau kita melakukan clustering biasanya kita perlu parameter K gitu ya sebagai input. Oh, si data ini dikenai model gitu kan. Nah, mau dijadikan berapa kelompok. Nah, hasilnya ini ya sesuai ada K kelompok. Nah, jadi di sini masih tergantung oleh si analisnya. Nah, kalau di sini ABC-nya ini tergantung dari fakta di datanya itu ada berapa kelas. Nah, ini perbedaan ya sekilas antara klasifikasi dan clustering. Kalau di pertemuan ini kita akan membahas si klasifikasi, berarti teman-teman ingat kita akan mengkelaskan. Oke. Nah, seperti yang tadi saya bilang, data yang akan kita gunakan ini adalah data citra atau data gambar ya. Berarti kalau konsep klasifikasi, kemudian data gambar, berarti teman-teman bisa ingat-ingat yang mudah diingat itu adalah kita akan mengkelaskan gambar ya, mengkategorikan gambar. Oke, untuk introduction terlebih dahulu ya, ini teman-teman bisa baca di collab yang sudah saya cantumkan di Elok gitu ya. Secara umum ya, ketika kita berhadapan dengan unstructured data ya, image itu masuk ke unstructured data, maka kalau teman-teman browsing bebas di Google gitu, maka pasti akan disarankan metode yang terkini ini adalah deep learning. Ya. Deep learning untuk mengolah image. Karena apa? Karena memang performanya itu sangat baik. Nah, deep learning itu adalah kumpulan ya, banyak macamnya sebenarnya yang masuk ke kategori deep learning. Deep learning ini adalah pengembangan dari suatu algoritma, algoritma utamanya itu namanya neural network. Nah, perkembangannya sangat pesat ya, sangat kompleks dan variasinya
arsitekturnya sangat banyak ya, yang masuk bisa dikatakan kategori deep learning. Nah, pertanyaannya adalah apakah deep learning merupakan satu-satunya cara ya, karena kita mau mengolah image nih sekarang, apakah kita hanya bisa pakai deep learning? Ya, tentu saja tidak ya. Karena deep learning merupakan pengembangan neural network, maka kita pakai yang sederhana juga tetap masih bisa. Nah, selain itu ya, deep learning ini biasanya juga apa? Tidak mudah dilakukan karena tidak semua orang memiliki resource yang cukup. Nah, dengan machine learning model yang sederhana, kita bisa tetap melakukan task berkaitan dengan citra atau image tadi ya. Asalkan kita bisa melakukan ekstraksi fitur yang sesuai. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan ekstraksi fitur, maka itu bisa kita coba untuk menjalankan task yang kita inginkan. Dalam hal ini berarti apa? Klasifikasi citra. Nah, ini teman-teman bisa merujuk ke dua referensi ini yang akan saya gunakan. Di praktikum ini, ya, serangkaian praktikum ini, ya, nanti akan ada 3 pertemuan, termasuknya pertemuan pertama adalah di video ini. Goal kita adalah melakukan ekstraksi fitur, ya, dari citra, menggunakan pengolahan citra dasar atau image processing dasar. Kemudian kita juga akan bisa membuat model klasifikasi citra dengan algoritma ML yang sederhana. Nah, kemudian seperti biasa, step terakhirnya adalah kita akan nanti deploy supaya bisa kita gunakan untuk inferensi. Nah, itu goal di praktikum kita untuk bagian klasifikasi. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian pertama adalah kita akan mengolah citra atau mengolah image. Nah, ini namanya adalah image processing. Berhadapan dengan citra, ya, sikap kita adalah sama ketika berhadapan dengan teks. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mengolah teks, begitu pula citra, ini sikap kita sama. Yang perlu kita munculkan pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana kita bisa merubah data tersebut ke representasi numerik yang bisa dicerna komputer. Nah, bagian pertama, ya, berikut di bawah ini merupakan gambar angka 8 gitu ya. Tulis tangan orang ya menunjukkan angka 8 pakai spidol putih gitu ya. Kalau dilihat secara detail ya, teman-teman bisa lihat gambar ini terdiri dari kotak-kotak kecil ya kan. Gambar ini terdiri dari kotak-kotak kecil. Nah, misalkan di sini ya. Ini kan kotak-kotak kecil ya dan seterusnya. Nah, kotak-kotak kecil ini disebut dengan pixel atau picture element. Komputer menyimpan gambar citra dalam bentuk matriks angka-angka numerik. Ukuran matriks bergantung pada ukuran pixel. Misalkan, disebutkan dimensi gambar di samping ini misalkan adalah 180 kali 200. 180 kali 200. Maka dimensi ini maksudnya adalah jumlah pixel di gambar ya, tinggi dikali lebar misalkan ya. Ini tinggi dikali lebar tapi sepertinya kurang proporsional ya. Ini maksudnya mungkin lebar dikali tinggi. Nah, misal lebar dikali tinggi di sini ada 200 pixel gitu ya. 200 kali 180. Nah, jadinya 200 dikali 180 pixel. Nah, angka-angka ini adalah nilai pixel. Nah, yang di bawah ini ya, teman-teman bisa lihat maksudnya angka-angka ini itu yang di bawah ini. Nah, tadi dari gambar ya, itu untuk setiap pixel itu ada nilainya. Angka-angka ini adalah nilai pixel. Menandakan apa? Menandakan intensitas warna tiap pixel tersebut berada. Nah, seperti di sini teman-teman bisa lihat untuk bagian yang gelap ini nilainya adalah 0 gitu ya. Ini 0 semua ya, bagian yang gelap-gelap. Untuk gambar yang putih, nah ini kan terlihat nilainya mulai 200-an. Nah, ini kalau teman-teman ingat berarti ini tidak lain adalah apa? Scaling, ya kan? Scaling warna ya, antara 0 sampai 255 ya. Makin 0, makin kecil berarti makin hitam, makin besar mendekati ke 255 berarti makin putih.
Nah, kalau kita hilangkan ya, kita hilangkan warnanya, kita cuman simpan angkanya, maka kan akan menjadi seperti ini. Dan ini tidak lain adalah apa? Matriks, ya kan? Matriks yang berukuran tadi adalah 200 dikali 180, yang tiap nilainya ini adalah berupa intensitas warna. Nah, inilah yang akan komputer kita proses. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu tadi untuk warna 0 sampai 255 ya. Nah, pertanyaannya adalah, ya ini teman-teman bisa cari gitu, coba bayangkan bagaimana dengan gambar berwarna. Nah, gambar berwarna apakah scale-nya 0 sampai 255? Nah, silahkan coba di browsing gitu, monggo ya, terserah. Oke, kita langsung masuk ya ke praktikum kita. Nah, langkah pertama untuk bisa mengolah, maka kita perlu load dulu data citra. Ya, ini di Elok sudah saya cantumkan untuk link data citranya. Silahkan teman-teman bisa buka. Coba saya bukakan sambil menunggu membuka ya. Nah, nanti kalau link itu teman-teman buka akan ada beberapa folder dan juga 2 buah gambar. Nah, untuk beberapa folder ini belum akan saya jelaskan di pertemuan ini. Yang akan kita gunakan adalah 2 gambar ini ya. Yang pertama gambar angka 8 berwarna hitam putih. Yang kedua gambar bebek dengan warna. Nah, ini yang akan kita gunakan. Pertama kita akan meload terlebih dahulu gambar angka 8. Nah, teman-teman bisa gunakan package yang diperlukan. Ini adalah Pandas, ini tidak perlu ya. Yang teman-teman perlukan adalah NumPy ya. Ini adalah package untuk matriks. Kemudian Matplotlib ini untuk visualisasi, menampilkan gambar. Kemudian SK Image ini adalah package yang akan mengolah citra dan juga matriks hasil dari ekstraksi citra. Nah, untuk warning ini hanya untuk ini ya, menghilangkan warning-warning yang tidak diperlukan. Nah, kemudian teman-teman definisikan path-nya dulu, ya, path tempat menyimpan. Kalau saya berarti merujuk ke drive ini tadi. Nah, kemudian untuk meload itu teman-teman gunakan perintah imread. Ya, ini berarti meload, kemudian di dalamnya adalah path. Nah, di sini untuk parameter sgray sama dengan true, berarti ini nanti akan membaca gambar ini sebagai grayscale. Tapi karena ini gambarnya sudah seperti ini, tanpa parameter ini pun akan tetap dibaca sebagai grayscale. Nah, untuk menampilkannya teman-teman bisa gunakan im show. Oke, kita run terlebih dahulu. Pastikan dulu ya untuk drive-nya sudah terhubung. Oke. Kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian kita hubungkan drive-nya. Oke, ini sudah terhubung. Coba kita run. Nah, tertampil ya, gambar angka 8 hasil membaca dari gambar yang saya letakkan di drive. Oke, kemudian ya, seperti tadi ilustrasi kita ya, gambar ini sebenarnya adalah matriks, ya, matriks yang berisi intensitas warna. Nah, bisa teman-teman cek untuk ukuran gambar yang saya load ini berapa. Berarti kita gunakan image.shape. Karena image di sini begitu dibaca ini sudah merupakan apa? Matriks gitu ya. Nah, maka kalau kita akses shape-nya seperti kita mengakses matriks NumPy akan keluar. Di sini ukurannya adalah 28 kali 28. Oke. Kemudian untuk melihat matriks yang isinya numerik ya, itu teman-teman bisa execute saja ya variabel image-nya, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini berupa
matriks berukuran 28 kali 28. Jadi akan ada 28 baris, setiap barisnya ada 28 kolom. Nah, ini bisa dicek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kali 2 berarti 26, tambah 2, 28 ya. Ini untuk baris terakhir nilainya 28. Nah, ini ke atasnya juga akan ada 28 baris. Berarti benar ya, sesuai ya. Ini merupakan representasi matriks dari si gambar angka 8 ini. Selanjutnya, nah kita sudah peroleh matriksnya, ya. Berarti sekarang apa? Kita ingin mengekstrak fiturnya. Nah, untuk fitur yang pertama, ini adalah grayscale pixel values. Grayscale pixel values. Nah, grayscale itu berarti kan abu-abu ya, scaling abu-abu. Nah, padahal teman-teman tadi sama-sama kita sudah melihat, wah, gambar ini sudah hitam putih, berarti kan sudah grayscale, gitu ya. Nah, citra angka 8 sudah merupakan citra grayscale. Nilai-nilai numerik dari tiap pixel yang di dalam matriks ini merupakan fitur yang akan diproses komputer. Sehingga untuk ukuran pixel 28 kali 28 ya, nilainya itu ada 784. Jadi kalau di total nilainya ada 784. Nah, tidak lain fitur yang akan kita gunakan untuk kita masukkan ke algoritma itu ada 784. Seperti halnya kemarin kalau di back of words gitu, ada berapa kata unik gitu kan. Nah, kata unik itu yang akan menjadi apa? Banyaknya fitur. Nah, kalau di sini juga ya, 784 ini akan menjadi banyaknya fitur. Untuk setiap selnya itu ada nilai dari 0 sampai 255. Nah, itu fitur untuk citra grayscale. Pertanyaannya, fitur yang tadi kita peroleh ini kan ukurannya 2 dimensi, 28 kali 28. Nah, bagaimana menjadikan fitur tersebut menjadi 1 dimensi? Ya. Kemarin kita juga sudah peroleh fitur vektor BOW itu hanya 1 dimensi. Nah, kalau di sini masih 2 dimensi, bagaimana cara merubah menjadi 1 dimensi? Ya. Nah, harapannya seperti ini ya. Dari matriks kita mau ubah jadi 1 dimensi. Nah, caranya ada 2 sebenarnya. Bisa dilakukan dengan list. Ya. Buat 1 list baru, kemudian untuk setiap baris pada matriks 2 dimensi, extend ke dalam list tersebut. Jadi dijadikan 1 elemennya. Cara kedua adalah dengan NumPy. Nah, berarti kita gunakan fungsi bawaan NumPy untuk mereshape matriks 2D menjadi 1D. Nah, berikut ini adalah contoh menggunakan matriks dummy. Ya, matriks dummy berukuran 2 kali 3. Nah, matriks berukuran 2 kali 3, ukurannya 2 kali 3, 2 dimensi. Ya. Kita akan menjadikan 1 array saja menggunakan iterasi manual, berarti caranya seperti ini. Nah, akan diperoleh ini, ya, list terakhir. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi bawaan NumPy, yakni np.flatten. Nah, ini hasilnya juga sama. Teman-teman bisa gunakan salah satunya. Akan tetapi yang lebih disarankan adalah menggunakan numpy.flatten. Kenapa? Agar tidak perlu konversi tipe data bolak-balik. Karena ketika image ini diekstrak menggunakan imread tadi, ini tipenya sudah numpy. Nah, kalau kita perlu ubah ke list ya, yang di sini berarti dia akan konversi. Nah, padahal di akhir kita jadikan numpy array lagi. Nah, berarti konversinya bolak-balik. Kemudian juga kita menghindari hardcode index. Nah, di sini kan ada hardcode ya. Nih, kita masukin 2, berarti 2 adalah baris. Nah, ini kita hindari, kita gunakan fungsi NumPy bawaan. Oke. Itu tadi untuk contoh data dummy. Maka dari itu, kalau kita mau memflattenkan matriks citra kita, berarti tinggal kita masukkan matriks hasil pembacaan tadi dengan variabel image, ya. Kemudian kita flatten. Nah, kita simpan di variabel image fitur. Nah, ini kelihatan ya bahwa dimensinya sudah berubah. Sudah bukan 28 kali 28 tapi 784. Oke, sehingga ini kalau saya execute image fitur gini. Set. Nah, ini sudah merupakan NumPy array 1 dimensi.
Ini ya, kurung siku tutupnya ke atas sampai mentok, ini hanya ada sepasang. Nah, ini merupakan NumPy array satu dimensi atau bisa kita sebut sebagai vektor. Ya kan? Nah, vektor ini adalah bagian akhir dari ekstraksi fitur grayscale dari gambar 8 tadi. Array di atas merupakan fitur dari citra angka 8. Oke, selanjutnya fitur ini bisa kita gunakan sebagai input machine learning model. Nah, berarti ini untuk menjadikan grayscale feature ini sudah selesai. Ya. Nah, untuk selanjutnya ini silahkan teman-teman coba ya mengerjakan latihan. Ini adalah bagaimana caranya teman-teman bisa membaca ya gambar berwarna. Kemudian teman-teman cek gitu ya dimensi aslinya ketika pertama di load itu berapa, seharusnya nanti ukurannya adalah seperti ini. Kemudian teman-teman konversi menjadi citra grayscale ya. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Kemudian teman-teman apa? Kalau sudah dikonversi berarti teman-teman cek dimensi citra grayscale-nya, maka harusnya hasilnya adalah seperti ini, 446 kali 387. Nah, kemudian kalau ini grayscale berarti masih 2 dimensi, tujuan kita mendapatkan satu vektor, berarti teman-teman perlu apa? Flattenkan yang terakhir ya, menjadi seperti ini. Ukurannya adalah vektor sebanyak elemennya 172.602 elemen. Nah, ini latihan pertama, silahkan dikerjakan. Kemudian kita lanjutkan untuk fitur extraction yang kedua, ini ada yang namanya min pixel value. Ya, berarti rata-rata nilai pixel. Nah, sebelumnya kita sudah mengkonversi citra berwarna 3 channel menjadi citra grayscale 1 channel. Ya kan? 3 channel itu maksudnya adalah RGB gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak ubah-ubah channelnya ya supaya tetap dapat fitur warna gitu kan? Seperti halnya kalau di bebek. Nah, bebek seperti ini ya. Mungkin karakternya adalah apa? Hijau itu pasti kepala ya. Misal, nggak ada hewan di dunia ini yang berwarna hijau selain bebek jenis ini gitu kan. Maka kalau ini kita ubah menjadi grayscale, kita kehilangan nilai yang apa? Sangat penting ya. Si hijau ini tadinya harusnya cuma ada di bebek, tapi kita ubah jadi grayscale, kita jadi nggak tahu ya, kita jadi kehilangan info penting. Nah, maka dari itu gimana cara mempertahankan nilai hijau ini ya, salah satunya kita bisa gunakan min pixel value. Jadi kita tidak paksa ubah ke grayscale, tapi kita rata-ratakan. Nah, cara merata-ratanya seperti apa? Ya, cara merata-ratanya seperti terlihat di gambar ini bisa dilakukan dengan merata-rata dari ketiga channel. Jadi untuk elemen pertama ini ya, baris pertama, kolom pertama di setiap channel dijadikan satu di rata-rata ya, di jumlah dibagi 3. Oke. Begitu pula untuk seluruh elemen ya, seluruh elemen ini merupakan hasil rata-rata. Oke. Nah, kita coba load terlebih dahulu untuk citra berwarna bebeknya ya. Nah, cara menghitung min pixel ya, ini juga ada 2 cara. Yang pertama dengan iterasi manual, tiap elemen dari ketiga channel, ini manual ya, berarti 1, 1, 1 dijumlah dibagi 3, dilakukan untuk semua elemen. Yang kedua adalah dengan numpy.min gitu ya, numpy.min. Oke. Untuk iterasi manual di sini saya akan coba jelaskan ya. Data yang tadinya kita simpan ini kan merupakan matriks 3 dimensi ya. Yang belakang ini 3 ini menggambarkan channelnya, ada 3. Nah, kita ingin memiliki satu buah matriks akhir yang merupakan rata-rata dari ketiga channel ini. Berarti goal kita ini adalah ukurannya matriks 2 dimensi ya, yakni tidak lain apa? Ukuran yang di depan ini ya, 446 dikali dengan 387. Nah, maka dari itu kita perlu bikin dulu cetakannya berupa matriks NumPy zeros atau isinya 0 dengan ukuran 446 kali 387. Oke, itu kita simpan di variabel min feature. Selanjutnya ya,
kita lakukan iterasi manual ya untuk indeks I dan J yang mengiterasi baris dan kolom matriks hasil ini yang tadi kita assign dengan nilai 00 di awal. Kita iterasi untuk setiap I mulai dari 0 sampai image color.shape 0 berarti barisnya. Kemudian untuk J dimulai dari 0 sampai image color.shape 1 berarti kolomnya. Untuk setiap elemen IJ diisikan dengan apa ini? Image color IJ 0 ya. Berarti kan untuk channel pertama ditambah image color IJ 1 untuk channel kedua ditambah image color IJ 2. Berarti untuk channel ketiga dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan dibagi 3. Berarti ini merupakan apa? Rata-ratanya kita isikan ke matriks min feature yang di sini tadi. Nah, ini kalau kita execute, sudah kita peroleh min feature ini 446387. Nah, seharusnya ini nilainya sudah bukan 0. Ya. Nah, ini teman-teman bisa cek, ini nilainya sudah ada rata-ratanya. Coba, ini kenapa Bu, kok nilainya 255 semua? Sebenarnya enggak ya, ini dua elemen pertama 254 ya, tapi coba kita cek untuk elemen. Nah, ini ya ke 0. Kebetulan ini seperti ini. Coba kita cek untuk ke 100. Nah, ini bervariasi ya. Berarti ini sudah angkanya tuh sudah berubah, sudah benar ya. Sudah bukan min feature yang di awal kita assign dengan 0 tadi. Coba kita execute untuk min feature yang belum ada isinya. Min feature. Nah, ini waktu awal masih 0 ya. Kemudian ini saya uncomment. Berarti sudah diisi tadi rata-ratanya. Kemudian saya execute lagi min feature, ini sudah ada nilainya. Nah, itu tadi adalah cara untuk mendapatkan rata-rata dari ketiga channel dari gambar RGB ini ya. Oke, langkah terakhir berarti kan kita sudah dapat matriks 2 dimensi. Langkah terakhir sama seperti cara kita mendapatkan fitur grayscale, berarti tujuan kita ingin mendapatkan vektor. Vektor itu berarti array 1 dimensi, maka teman-teman bisa gunakan flatten ya. Kalau sudah 2 dimensi di flatten, maka ukurannya akan 1 dimensi. Nah, itu sudah selesai ya. Jadi min feature di sini ini sudah selesai ya. Isinya merupakan rata-rata intensitas warna, tapi warnanya bukan warna grayscale ya. Warnanya merupakan warna di channel RGB. Oke, ini adalah akhir bagian ekstraksi fitur min ya. Array di atas ini merupakan min pixel dari sebuah citra bebek berwarna. Maka kalau teman-teman sudah dapat ini, untuk satu buah gambar itu bisa dilakukan input ke machine learning model. Nah, kalau datanya ada 100 gambar, maka teman-teman perlu proses ke 100-100-nya ya. Teman-teman perlu ekstrak, kemudian diperoleh apa? 100 array. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lakukan latihan 2. Ya, latihan 2 adalah masih tentang ekstraksi fitur min pixel. Akan tetapi yang ditanyakan adalah bagaimana cara melakukannya dengan nampi min. Kalau tadi saya mencontohkan adalah dengan iterasi manual, silakan teman-teman cari tahu bagaimana cara melakukannya dengan nampi min. Carilah fungsi bawaan nampi yang sesuai untuk melakukan min, kemudian buat fitur min pixel dengan fungsi bawaan tersebut. Nah, nanti ukurannya harus sama ya dengan yang di sini, 172.602. Kemudian buktikan pula dengan melakukan run menggunakan matriks dummy berikut. Nah, ini untuk jawaban 1-2 ini berarti masih mengolah citra bebek berwarna tadi. Kemudian untuk jawaban yang ketiga ini teman-teman yang perlu dilakukan adalah mengeksekut menggunakan matriks dummy ini ya. Jadi ini teman-teman execute, kemudian teman-teman lakukan di sini ya. Dummy A ini merupakan variabel dari matriks dummy. Kemudian dummy min ini juga variabel. Ini semestinya teman-teman isi dulu di sini ya. Berarti dummy min
itu apa gitu ya. Caranya gimana? Dengan apa? Dengan fungsi numpy. Nah, baru teman-teman execute dummy min.shape, kemudian ini ya, pokoknya ini di-execute, ini diisi dulu. Nah, seperti ini, maka hasilnya harusnya adalah seperti ini. Matriksnya ukurannya tadinya 4x2x3, ya. Kemudian kalau diubah, dicari minnya dengan fungsi numpy, menjadi ukurannya 4x2. Kemudian untuk komponennya, elemennya nilainya seperti ini. Kemudian langkah terakhir adalah di flatten, maka akan diperoleh vektor berukuran 8. Nah, mungkin cukup seperti itu untuk pertemuan kita hari ini, melakukan ekstraksi fitur sederhana ya dari citra image processing. Yang pertama tadi ada mengekstrak grayscale fitur, yang kedua ada mengekstrak min pixel value. Nah, silahkan dikerjakan latihannya, semoga dapat dipahami.